Hai, balik lagi di channel YouTube gue. Nama gue Kinanti Larasati, panggil aja Kinan. Dan terima kasih buat kalian yang sudah mau ngeklik video ini. Dan di video kali ini bahas lagi terkait Koperasi Bahana Lintas Nusantara alias Koperasi Pemasaran alias Koperasi BLN, Koperasi Serbaguna. Dan sebenarnya udah dari kemarin gitu ya, banyak yang berkomentar katanya ada kendala macet untuk pembayarannya. Nah, apakah kita bakal bisa ngomong, oh, koperasi ini sudah gagal bayar? Nah, kita bakal lihat ya. Dan tapi sebelum itu ya, video gue sebelumnya gitu kan, gue bahas itu 4 bulan yang lalu ya. Dan gue memang lebih menekankan dari sudut pandang untuk perizinannya dan tentang gimana dari badan usaha ini ataupun dari koperasi ini ya menjalankan sesuai asas koperasi itu ataupun prinsip dari koperasi itu sendiri gitu ya. Dan ternyata pada saat ini gue bikin video gitu ya, tadi gue sempet cek gitu ya di websitenya Kementerian Koperasi di nik.kop.go.id di Kementerian Koperasi terkait untuk informasi koperasi pemasaran bahana lintas Nusantara. Nah, ini udah gue bahas semua di video pertama gua. Jadi kalau kalian mau cek bisa langsung cek di video pertama gua gitu ya. Dan ternyata memang tidak ada perubahan sama sekali. Bahkan di sini juga ya ada jumlah anggota gitu, tidak ada informasinya. Dan juga kalau kita lihat untuk grade-nya E, status NIK-nya juga belum bersertifikat, KUK-nya 1. Dan ternyata dari gue bikin video 4 bulan lalu memang tidak ditanggapi apa-apa guys, dan masih gak punya izin. Dan ya kemarin sempet ya mungkin kayak di ini ya, di YouTube-nya Kohroy juga dihujat apa. Gue sama sekali tidak menjelek-jelekan, menurut gue ya, gue sama sekali tidak menjelek-jelekan koperasi BLN ini. Ya terserah lu mau jalanin seperti apa, tapi ketika lu punya usaha, ada baiknya lu klunuon gitu ya, permisi sama instansi yang juga akan bertanggung jawab akan hal itu, yaitu Kementerian Koperasi di sini. Dan yaitu yang gue permasalahkan adalah izinnya. Dan kayak dihujat katanya gue nggak ngerti cara gimana, cuma bisa ngomong, belum bergabung jadi anggota udah berkomentar dan seterusnya. Terus bahkan juga komentar-komentar yang bilang, oh gue udah untung segini, ya gue udah punya duit banyak dari ini, gak perlu yang namanya izin-izin. Menurut gue ketika kalian berinvestasi dimanapun sebenarnya, izin itu adalah pedoman utama kalian. Dan tentunya hal ini juga yang akan pemerintah tuh aware sama kalian. Dan sering kali gue bilang, kalau koperasinya peduli sama anggotanya, dia akan ngurus izinnya. Karena ngurus izin menurut gue gak susah-susah amat gitu ya, dibandingkan dia melakukan kerjasama batubara, kerjasama sama si perusahaan ini, kerjasama terus tapi izinnya gak diurus, kan jadi pertanyaan tuh. Oke, dan di sini gue coba bacain beberapa komentar yang kemarin ngehujat gue gitu ya, seperti ini ya. Alhamdulillah saya invest 10 miliar, udah dapet 20 miliar. Alhamdulillah tambah sugih. Ingat yang menjelekan BLN Nusantara Group itu orang iri dan gak bisa mengelola uang. Ya, terus ada lagi, tak usah mikir sepusing itu, yang penting Tuhan mengizinkan bisnis apapun itu baik jika menguntungkan satu sama lainnya. Oke. Terus saya gabung di BLN sudah 4 tahun dan semakin nyaman dan selama ini tidak ada masalah. Ya pokoknya komentarnya mirip-mirip seperti itu. Dan ada beberapa yang kayak ya itu ya, ngejek konten gue dan seterusnya ya. Cuman ya balik lagi ya, gue menjelaskan berdasarkan data. Gue bukan lagi bercerita ngawang-ngawang, no, gue berdasarkan data aja. Dan bahkan kalau kita lihat juga di komentar ini ya, tanggal RAT 0 grade D, maksudnya sini grade-nya E ya. NIK belum bersertifikat, lol, memang kocak para boomers ini. Terus juga di sini ya, yang pro sama gue, salah satu ciri koperasi sehat itu adalah RAT tiap tahun yang membagikan SHU ke setiap anggotanya. Ya memang yang gue takutkan adalah ya orang-orang ini tidak mengerti tentang koperasi dan
investasi ke sana. Sekali lagi setiap gue ngebahas tentang penipuan-penipuan, aplikasi-aplikasi bodong, money game skema Ponzi, gue tuh selalu bilang kalau kalian mau investasi, kalian tuh paham investasinya tuh seperti apa atau bahkan peraturannya seperti apa. Jangan cuma melihat berdasarkan untung, ngelihat omongan orang, ya, ngelihat orang-orang flexing gitu ya. Jangan guys, sayangi uang kalian asli. Dan gue tidak bermaksud untuk menjelekan BLN gitu ya. Gue bermaksud untuk nih pengurus pengawas BLN atau bahkan ketua dari koperasinya, yuk kalau emang sayang sama anggotanya, izinnya diurus. Karena menurut gue gak susah ngurus izin ya. Tapi kalau dia dari izin aja merasa susah, terbebani, kan berarti ada something dong. Dan kalau gue lihat yang baru-baru ini, orang yang komentar di video yang gue ngebahas BLN itu banyak yang bilang seperti ini ya, Surabaya mulai goyah ya. Sekarang banyak yang sedih mbak, transferannya macet. Nah, terus juga ada yang bilang, di manakah kalian anggota-anggota Die Hardnya Bos Niko? Udah kolaps katanya, yang sabar ya, tetap optimis dan perbanyak doa, jangan lupa mandi air garam. Terus ada yang komen lagi, hayo YouTube-nya Bos Niko udah hampir hilang. Ditutup kolom komentarnya. Dan gue juga dapet info katanya untuk di IG-nya juga ditutup kolom komentarnya. Kalau salah boleh koreksi ya. Terus di sini juga saya ada gabung 6 bulan dan bulan ini ada kendala. Semoga dapat diatasi dan kalaupun ini penipuan, mungkin ini semua jalan hidup saya. Saya ikhlas pasrahkan pada Tuhan. Saya tidak takut, khawatir, tetap berjalan seperti air mengalir, rezeki datang dari berbagai arah. Ini tipe-tipe orang pasrah yang gak bisa semua orang dipukul rata sama komentar dia ya. Karena ada orang yang benar-benar itu tabungan terakhir dia gitu ya, berharap bisa dapat lebih, ya kan nggak bisa dipukul rata. Dan juga ya kalau emang kayak gini harus dimintakan pertanggungjawabannya ya guys, apalagi ini sudah berbadan hukum dan kalian itu layak untuk memproses ini kalau sudah ya macetnya berkepanjangan atau kalian kan deket nih sama ketuanya ya Pak Niko, ya kalian coba ngomong dulu lah nih gimana baik-baik ya, kekeluargaan lah ya, selesaikan baik-baik ya. Kalau misalkan memang ya agak kalian bilang kendala dan sulit untuk berkomunikasi, bisa lapor ke pihak yang berwenang, entah misalkan dari Kementerian Koperasi ataupun juga ke kepolisian. Tapi balik lagi ya, karena menurut gue asas dari koperasi itu sendiri adalah kekeluargaan guys ya. Kalian harus sadari itu ya. Makanya gue bilang kalian tuh kalau berkooperasi, kalian pahami dulu makna kooperasi itu apa gitu ya. Karena menurut gue berdasarkan nih kekeluargaan, ya udah kalian rembuk bareng sih menurut gue ya, sebelum ini masuk ke ranah yang lebih serius lagi. Dan kalau ini gue ambil sumbernya dari Facebook ya. Sosialisasi Koperasi Bahana Lintas Nusantara BLN di Damkaret Koko Kevamenanu. Sebuah kelas kehidupan. Mari ikuti langkah kami untuk hidup yang berkelimpahan. Nah, ini kalau kita lihat komentarnya, domisili mana bang? Oke, satu keluarga kerabat saya bulan ini bonusnya tidak terbayar. Invest total lebih 2M. Wow, bagaimana tanggapan bapak? Wow. Oke. Malam pak, masih butuh tenaga. Oke. Cuma baru satu, yang lainnya sisanya mantap-mantap gitu ya. Lanjut, ini gue ambil sumber dari TikTok. TikToknya Bang Weni ya. Di sini dia mencoba menjelaskan terkait apa yang terjadi di koperasi BLN dan kita coba dengerin aja ya. Selamat malam semuanya. Oke, sebenarnya gue agak takut musiknya copyright doang sih guys. Oke. Jadi dia mau sharing ya. Macet ya, transferannya macet ya. Oke, 3 tahun ya. Selalu lancar. Nah, ini baru macet nih. Oke, tanggal 7 masih dapat transferan.
dari banyak kesimpulan yang implementasi dengan ini ya. Karena kan kalau saya positif tidak pernah ada keterlambatan. Oke, dia berpikir positif ya. Dan dia merasa ini ada keterlambatan aja, bukan karena koperasinya sudah mulai gagal bayar, tidak ya. Belum tentu macet ya, jalan macet, Pak, sudah hilang kabur, tapi yang datang. Nah, di sini saya cek ke Polda Pusat ya, karena adanya sebuah sistem yaitu imigrasi ya, imigrasi yaitu perpindahan kan. Semula kita mendaftarnya itu operasi pada Pusat adalah kita. Oke, jadi yang awal-awal digemborkan itu programnya tuh si Pintar ya, kalau kalian lihat ya. Nah ini kayaknya katanya pindah nih ya. Kode kita, kita imigrasikan sementara ya, bukan selamanya ke sistemnya operasi pada Pusat yang bernama SIJAK. IO ya. Dan ternyata pindah dengan nama yang baru alias si Jangkung ya. Oke, deposito gitu katanya. Oke, tetap berpikir positif ya. Oke, sebenarnya jadi pertanyaan gue juga, kenapa informasi seperti ini tidak diinfokan secara formal ya oleh pihak koperasinya? Kenapa orang ini yang justru menginformasikan kepada khalayak umum? Karena kalau kita lihat Bos Niko ini juga termasuk orang yang main sosmed kok. Kenapa nggak dia yang kayak publish dan ngasih tahu aja, sehingga orang-orang juga nggak berpikiran negatif dan orang-orang bener-bener bisa bersabar nih menunggu. Tapi kenapa jadi orang lain yang nge-share gitu ya? Dan kenapa mulu dari tadi? Kenapa juga kolom komentarnya ditutup? Kenapa? Kan jadi orang pasti bakal makin punya gambaran negatif ya. Oke, kalau kita lihat komentarnya ya. Kabur macet alon-alon bro, kalau Ponzi ciri-cirinya mau lebaran. Ini dah lama pak, bukan cuma 1 tahun saja. Bang, itu emang kalau udah 2 tahun modal dikembalikan kah ya? Bapak yang ngomong ini siapa? Orang dalam ya? Kasihan lihat wajahnya. Iya, oke. Bang, kalau uangnya masuk diambil pokoknya saja bisa nggak? Masuk baru 2 bulan. Nggak bisa bu. Oke, jadi dia sebenarnya tahu ya. Baru perbaikan sistem katanya kak, proses nanti sekitar 2-3 bulan. Oh tadi orang ini bilang 1-2 minggu ya kalau nggak salah ya. Ternyata itu dia bilangnya 2 minggu kak, itu udah maksimal. IT itu sudah saya jelaskan di video saya, tonton sampai akhir. Apa 2 minggu itu dikembalikan ke program sebentar lagi, beralih ke si Jangkung ya. Jadi yang gue pertanyakan, apakah orang di video ini sebagai pengurus dari koperasinya gitu ya, sehingga dia bisa menjelaskan itu yang tentunya ini yang sangat amat ditunggu-tunggu penjelasan supaya tidak terjadi kegaduhan. Dan gue masih melihat aja ya guys, kayak balik lagi ya, mau keuntungan kalian berapapun, cuman memang yang gue tekankan di sini karena notabene pengurus koperasi kalau sayang sama anggotanya bukan cuma mikirin untung doang kok. Mereka juga harus mikirin gimana koperasi itu ke depannya, gimana anggotanya sejahtera. Bukan cuma soal uang ya guys, tapi juga keamanannya ya. Tentang pelindungan dari anggota-anggota itu juga penting. Jangan cuma untung aja, nanti kalau udah mulai terjadi masalah, apalagi misalkan ternyata duit-duit dari para membernya ini diputar ke bisnis-bisnis yang lain, ya kita nggak tahu nih ya, karena tidak dijelaskan dan tidak diberikan juga laporan RAT-nya. Sebenarnya duit anggota tuh dikemanain sih? Oh, dibilang kesini, tapi datanya mana? Ya harusnya itu dibuka secara publik kepada anggota supaya anggota juga tahu dan clear gitu ya. Kalau misalkan nanti one day ada masalah gitu ya, koperasinya gagal bayar dan seterusnya,
anggota ini bisa, oh ini ada aset di sini dan kita bisa minta gitu ya aset tersebut. Nah, sering terjadi permasalahan koperasi itu kayak gitu guys, kayak koperasi itu biar duitnya diputer, dia tuh punya usaha ataupun bekerja sama pihak luar gitu ya, sekian persen asetnya. Dan setahu gue kalau di aturan Permenkop yang terbaru tuh udah diatur ya, jadi nggak boleh berlebihan, boleh tapi tidak berlebihan ya, batas wajar. Dan menghindari kalau misalkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, karena ini kan notabene duit ya. Setelah pindah jadi aset, misalkan pindah ke mobil, belum nunggu lagi tuh mobil dijual, misalkan pindah ke rumah asetnya, nunggu rumah itu dijual dan itu butuh proses. Atau pindah ke lahannya digunakan untuk misalkan pertanian atau apa. Nah itu nunggu proses untuk dijualnya, itu juga memakan waktu ya. Jadi kayak hal-hal seperti itu kalian coba baca aturannya, dan balik lagi kita bakal lihat perkembangannya seperti apa ya. Harap bersabar, dan gue sih cuma bisa bilang ya, untuk pengurus koperasinya diurus izinnya. Mungkin itu aja, dan sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Bye bye.